pagi anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang ketiga, yaitu mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Nah anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dan tuntunanmu sepanjang hari ini. Dan sekarang kami akan belajar. Engkau hadirlah di tengah-tengah kami, dan turunlah Roh Kudus-Mu, roh kepintaran-Mu bagi anak didik kami, supaya apa yang kami berikan untuk anak didik kami, mereka dapat mengerti. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita buka buku paket Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP kita di halaman 6. Ibu ulangi lagi, buka buku paket Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP kita di halaman 6. Nah, di sana yang akan kita pelajari pada hari ini tentang bidang ya. Minggu kemarin kita belajar tentang garis. Sekarang kita belajar tentang bidang. Nah, apa sih bidang? Nah, di sini kita harus tahu arti dari bidang. Nah, bidang di sini adalah dataran ya, dataran yang memiliki bentuk. Nah, itu arti dari bidang. Nah, di sini bidang dibuat dari garis yang ujung-ujungnya bertemu. Nah, di sini bentuk bidang ada bermacam-macam ya, bentuk bidang itu. Misalnya seperti segitiga, kemudian persegi, atau lingkaran. Nah, itu macam-macam bidang ya, yang ujung-ujungnya bertemu ya, yang dibuat dari garis-garis yang ujung-ujungnya bertemu. Oke, di sini bidang biasanya kita temui di sekitar kita ya, bidang itu. Nah, apa saja bidang yang kita ketemui di sekitar kita? Misalnya yang berbentuk segitiga. Nah, di sini yang berbentuk segitiga seperti topi para petani ya. Ya, di sini topinya nama topi caping ya. Caping, topi para petani yang kerjanya di sawah ya. Nah, kalau kalian melihat ya, para petani yang kerja di sawah itu mereka menggunakan topi namanya caping, topi para petani. Topi itu berbentuk segitiga. Nah, ini topi caping, topi para petani. Nah, bentuknya seperti segitiga. Kalian bisa melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan di dalam video ya. Itu contoh ya, bidang yang berbentuk segitiga ya. Caping, topi para petani yang kerjanya di sawah. Oke, yang kedua yang berbentuk persegi. Nah, di sini seperti bingkai foto ya. Kalau kalian melihat bingkai foto kalian di rumah, nah itu bingkai foto itu berbentuk persegi ya, yang ujung-ujungnya bertemu. Nah, itu tadi contoh bidang yang berbentuk persegi ya, seperti bingkai foto. Nah, ini dia contohnya, bidang yang berbentuk persegi bingkai foto yang pernah kita jumpai atau yang ada di sekitar kita. Sekarang yang ketiga ya, bidang yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini nama benda yang berbentuk lingkaran seperti kue donat ya. Kue donat itu merupakan bidang yang berbentuk lingkaran yang ujung-ujungnya bertemu. Nah, ini dia lingkaran yang berbentuk kue donat. Oke anak-anak, di sini ada tugas dari Ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya masih di dalam buku paket Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP kita di halaman 6 ya.
Nah, di sana Ibu minta kalian mengerjakan di kegiatan individu. Suruhannya di sana, hitunglah jumlah bidang. Nah, di sini kalau kalian menghitung jumlah bidang, kalian melihat ada gambar jerapah di sana ya, di dalam buku paket kalian masing-masing. Kemudian kalian menghitung ya, lingkaran ada berapa di badannya jerapah, kemudian kalian menjawab di titik-titiknya. Kemudian lagi kalian menghitung bidang segitiga yang ada di badannya jerapah ada berapa. Kemudian kalian menulis di segitiga jumlahnya ada berapa di sana yang ada titik-titiknya. Kemudian kalian menghitung lagi di badan jerapah perseginya ada berapa. Lalu kalian menjawabnya di titik-titik. Nah, di sini Ibu minta kalian langsung mengerjakan di dalam buku paket SBDP kita ya, atau buku paket seni budaya dan prakarya kita di halaman 6. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi Ibu. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami berikan untuk anak didik kami, mereka dapat mengerti. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah!